Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya alhamdulillahirobbilalamin, pada sore hari ini akan membahas kajian bersama dengan Pak Ustaz Sunarno ya, dengan tema La Tahzan Jangan Bersedih. Ya Ustaz, langsung saja Ustaz, saya ingin tanya maksudnya La Tahzan Jangan Bersedih itu bagaimana ya Ustaz? Oh iya, saudara, bahwa yang dimaksud jangan kita bersedih. Kalau kita menghadapi sebuah kehidupan, kita terkadang bahagia, kita terkadang tersenyum, terkadang kita menangis dan bersedih di situ. Nah, ketika kita bersedih, apakah manusia itu boleh nggak sih bersedih? Ya. Tentu boleh, Iya, itu bersedih, karena itu sifat manusia. Yang menjadi permasalahan adalah janganlah kita bersedih terlalu berlebih. Sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Jadi la tahzan, jangan kamu bersedih. Artinya bahwa kita harus menerima sesuatu yang ditimpakan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita dengan berlapang dada. Bukan berarti tidak boleh bersedih, tapi bersedih yang berlebihan itu yang tidak boleh. Sampai kalau zaman dahulu itu ketika zaman Rasulullah SAW, ada orang-orang kafir pada waktu itu, mereka bersedihnya itu ketika pokoknya terjadi musibah, itu sampai mereka menangis, sampai merajuk, sehingga seolah-olah tidak ada lagi rahmat Allah di situ. Nah itu, nah seolah-olah habis semuanya harapan. Nah itu kan bersedih yang terlalu berlebihan. Wah, ternyata Allah itu memberikan rahmat yang begitu luas. Setiap manusia diberikan ujian, setiap manusia diberikan cobaan, tapi kita juga jangan terlalu bersedih untuk menerima itu semua. Yakin dan percaya bahwa itu yang terbaik buat kita. Boleh kita bersedih? Boleh. Boleh kita menangis? Boleh. Yang paling penting jangan berlebih-lebihan dalam kita bersedih, jangan berlebih-lebihan dalam kita Jangan putus asa ya tadi. Jangan terlalu berputus asa. Karena kita masih mempunyai Allah. Rahmat Allah meliputi langit dan bumi. Nah, itu yang dimaksud jangan kita bersedih, artinya bersedih yang terlalu berlebih-lebihan. Terus Ustaz, kan seperti kita tahu nih ya, kayak anak muda sekarang ya kan, misalnya dia galau ya kan, atau sedih, atau ada masalah, nah itu kan mereka kan kayak banyak pelariannya itu kayak negatif ya Ustaz, ya, misalnya ke mana lah, kayak di sportif. Padahal kan itu kayak kesenangan semua, itu kira-kira gimana ya buat kita gitu supaya kita itu tahu gitu loh, sebenarnya yang keluarnya kan ya Allah, tapi banyak yang nggak yakin gitu. Gimana sekarang yakininnya gitu Ustaz? Memang itu perlu proses, ya kan. Sekarang orang mempunyai permasalahan, tapi mereka salah dalam penyaluran. Iya. Mencari jalan keluarnya kemana sih? Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar kembali, artinya kita belajar itu mempelajari agama, memperdalam agama kita, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini itu kan atas kehendak Allah. Iya. Apapun itu, kita senang mendapatkan rezeki itu juga atas kehendak Allah. Terus kita tertimpa musibah, entah itu kematian, kehilangan, kebakaran, gempa bumi, atau apapun itu yang
yang menimpa kita itu juga atas kehendak Allah. Nah, kalau kita menyadari bahwa semua itu atas kehendak Allah, berarti kita harus kembali lagi kepada Allah. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, guru-guru kita sudah mengajarkan bahwa di dalam Al-Quran juga sudah Allah sebutkan, Allah berfirman, kalau kita mendapatkan musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kembali pada Allah. Nah, kenapa orang-orang pada lari ketika mereka tertimpa musibah, ujian yang menurut mereka itu berat, sehingga kan lari ke diskotik atau mungkin lari ke pub ataupun kemanapun itu, bukan lari ke Allah. Karena keimanan dan ketakwaan mereka itu masih tipis, keyakinannya pada Allah itu masih kurang. Padahal Allah telah berfirman kan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang yang sabar. Nah, ini sebenarnya harus kita pupuk kepada generasi-generasi muda ini supaya kembali kepada Quran, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita punya masalah, berarti apa yang harus kita cari? Solusinya. Nah, kita harus cari hakikat masalah itu dari mana? Dari kita juga sih. Dari kita. Pada hakikatnya masalah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma asaba bi musibah fil ardi wala bi anfusikum. Jadi apa yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi di bumi, di muka bumi ini, atau yang menimpa diri kamu itu semua sudah Allah tulis, ya kan? Nah, hakikatnya semuanya dari Allah. Walaupun secara prakteknya ada sebab kita melakukan perbuatan salah jalan, salah ucapan, salah langkah, itu asbab, tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kita tertimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya kita mendengar kematian, bukan sebatas itu, tapi musibah itu mengucapkan kalimat itu adalah ketika kita mendapat musibah apapun. Dompet kita hilang, innalillahi. Kita lagi jalan tersandung, innalillahi. Kita dapat masalah yang berat dan mengucapkan innalillahi. Kembalikan pada Allah. Nah, ketika kita sudah semuanya kita kembalikan pada Allah, kita mohon kepada Allah supaya diberikan solusi. Apa itu solusinya yang sudah Rasulullah SAW ajarkan? Sholat. Sholat apa? Bisa sholat hajat. Kita punya hajat apa? Punya masalah apa? Atau kita punya dosa, kita bisa sholat taubat. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul oleh kita untuk solusi. Bukan kita lari ke pub, kita lari ke karaoke, mungkin kita mau justru lari ke gunung, kemana pun. Tapi di sini pun bahwa Allah ada di dalam hati kita. Jadi itu. Oke, Pak. Terima kasih. Saya mau nanya gini, Ustaz. Apa sih tujuan kita mempunyai sifat tahzan itu? Tujuan kita mempunyai sifat tahzan, katanya jangan bersedih. Ya. Artinya tujuan kita untuk tidak mempunyai sifat tahzan, kita harus ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Artinya kembali lagi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa musibah semuanya itu sudah Allah tentukan dalam garis kehidupan manusia, ya, sudah tentukan. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah, berarti kan jangan
bersedih. Jangan bersedih. Oh, kita tahu nih bahwa besok akan ujian. Pokoknya kita sekolah kan? Kita sekolah lalu ada ujian. Besok kita tahu besok akan ada ujian matematika, bahasa Indonesia, hari yang pertama, hari kedua IPS, bahasa Inggris pokoknya. Kita tahu, udah dituliskan, udah diputuskan. Nah, ketika kita masuk sekolah, ya sudah kita hadapin aja. Oh, besok ada ujian nih, oh bahasa Indonesia. Jalan. Ada kesulitan di situ. Ya sudah, kita cari solusi. Bisa nggak kita mendapatkan solusi itu? Ketika kita bisa mendapat solusi, alhamdulillah. Ketika kita tidak bisa mendapatkan solusi dalam kehidupan kita, bukan tidak mendapatkan, belum mendapatkan solusi, kita bermohon pada Allah. Jadi jangan harus kita putus asa. Iya. Jadi kalau putus asa itu di dalam bahasa Arab itu wala tayas, janganlah kau berputus asa. Karena apa? Rahmatnya Allah meliputi langit dan bumi. Nah, terus apa? Jadi supaya kita la tahzan, jangan kita bersedih hati, ikhlaskan dirimu untuk menerima semua qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang dalam kita menghadapi wabah. Ini kan banyak orang bersikap. Ada orang yang bersikap terlalu khawatir sehingga dia memuji, ya kan, tidak mau berhubungan dengan yang lain. Ada orang yang terlalu bebas, bablas, artinya udah cuek aja deh, ya kan. Nah, Islam mengambil mana? Nah, sebenarnya Islam itu tengah-tengah, umatan wasat yang pertengahan. Secara kesehatan, secara syariat, kita harus mengikuti anjuran menjaga jarak 1 meter minimal, itu kan, pakai masker kalau kita berpergian, nah, terus cuci tangan, ya kan, menjaga kebersihan pada intinya. Itu kita lakukan. Tapi di sisi lain kita harus juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah sudah mengatakan kun, jadi bahwa engkau terkena, apapun yang engkau lakukan, engkau hindari sekeras apapun ketika Allah mengatakan kun, kena. Tapi ketika Allah mengatakan kun, bahwa engkau tidak akan terkena, maka tidak juga akan terkena. Ada sebuah kisah, kiai saya pernah bercerita pada saya. Jadi begini ada kisah. Ada seorang wali, pada waktu itu seorang wali Allah ini sedang bermunajat, sedang berzikir kepada Allah, diri. Ketika sedang berzikir dan bermunajat pada Allah, tiba-tiba beliau ini terbangun dari zikirnya. Beliau melihat ke atas langit. Nah, ketika di atas langit itu ada sebuah seperti awan hitam. Nah, ternyata ini ada makhluk Allah. Terjadilah dialog. Ditanya, Anda mau kemana? Saya mau ke suatu negeri. Saya nggak sebutkan negerinya. Suatu negeri atas perintah Allah. Terus berapa lama kamu di sana? Saya di sana itu sekitar 2 tahun. Kira-kira ada korban nggak? Ada. Berapa korbannya? Kurang lebih sekitar 1000 korban. Oh ya sudah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan tugas. Terus seorang wali ini lagi kembali lagi bermunajat pada Allah. Singkat cerita, 2 tahun kemudian ketemu lagi dengan wabah itu. Ketemu
lagi, lalu terjadi dialog. Sudah tugas selesai, sudah selesai tugas saya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya lagi, berapa korban yang meninggal? Yang meninggal 25.000. Loh, katanya 1.000. Betul. Korban sesungguhnya adalah 1.000 yang sesuai dengan perintah Allah yang harus saya lakukan dengan penyakit yang kami bawa. Nah, yang sisanya karena mereka adalah efek, mereka khawatir, takut, stres, dan lain sebagainya. Jadi efek dari ini korbannya lebih banyak ternyata efeknya daripada penyakit itu sendiri. Jadi di luar itu bukan tanggung jawab saya. Nah, ini adalah sebuah kisah di mana wali Allah ini bertemu dengan wabah penyakit yang Allah turunkan. Dan ini berarti kalau kita ambil pelajaran dari kisah ini, kita tetap harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Secara syariat kita harus memenuhi itu semua. Tapi kembali lagi di sisi lain bahwa secara tasawuf kita harus kembali kepada kodok dan kodaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang terjadi di diri kita itu atas kehendak Allah. Kita hidup atas kehendak Allah, kita menjadi atas kehendak Allah. Makanya ketika kita tertimpa musibah, maka Allah ajarkan kepada kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembali lagi, kenapa kita tidak boleh bersedih? Karena semuanya sudah Allah putuskan, sudah Allah tetapkan pada kita. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Satu lagi kan mungkin terakhir. Iya. Ini kan ya, seperti kita tahu ya, saya ngerasa nih ya, Allah itu baik banget ya, maksudnya sama umat Nabi Muhammad. Karena di saat kan seperti banyak yang kita tahu ya Ustaz ya, banyak hamba Allah ngelakuin maksiat, terus banyak juga yang ngelakuin dosa ya Ustaz ya, tapi itu masih dikasih kesempatan hidup gitu maksudnya. Nah terus maksudnya itu kira-kira maksudnya masih ada nggak ya kira-kira kesempatan mereka itu buat apa, buat tobat gitu tuh? Maksudnya kalau misalnya ntar tobatnya di akhir-akhir aja gitu santai, maksudnya dia juga nggak putus asa terus dari maksiat dia, ntar aja lah maksiatnya, misalnya tobatnya nanti pas 40, 50, ntar aja kalau udah punya anak. Gimana Ustaz menyikapinya kan? Ya. Manusia itu mempunyai sifat gitu ya, dosa, terus melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Kok Allah masih Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya dia santai aja gitu. Santai. Nah, inilah Rahman dan Rahimnya Allah tadi mengatakan meliputi langit dan bumi. Orang yang sudah maksiat sebesar apapun itu maksiat, tetap Allah berikan Rahman dan Rahimnya. Masih Allah berikan rezeki, masih Allah berikan kesehatan. Itu karena Allah Maha inilah, Allah menunggu bagaimana manusia ini bisa bertaubat sampai saat yang sudah ditentukan. Nah, ada sebuah kunci. Kenapa umatnya Nabi Muhammad itu masih diberikan seperti itu? Bukan hanya pada umat Nabi Muhammad Allah memberikan rahmatnya, Allah berikan karunia-Nya. Semua makhluk di muka bumi ini, semua manusia juga diberikan dengan segala isinya. Allah berikan rezeki. Nah, kita sebagai umat Rasulullah SAW, umat Muslim, semua umat Muslim pasti akan masuk surga. Kata Rasulullah, man qala, barang siapa yang mengatakan
la ilaha illallah, dakhala jannah, akan masuk surga. Karena timbul pertanyaan tadi, ya Ustaz, bagaimana kalau dia melakukan dosa, dia mencuri, dia berbohong, dia menipu, ya kan, dia membunuh, apakah mereka juga akan masuk surga? Iya, tetap akan masuk surga selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diyakini, walaupun dia fasik. Fasik itu orang yang banyak dosa atau yang melakukan dosa. Dosa yang tidak Allah ampuni adalah kan musyrik, membunuh, dosa besar kan? Besar. Berzina, besar kan dosa? Besar. Tapi itu bukan dosamu musyrik, masih ada kemungkinan untuk Allah ampuni. Nah, dengan orang diberikan umur panjang, ya kan? Iya. Allah masih beri kesempatan kepada manusia ini untuk bertobat, untuk kembali lagi. Nah, ada sebuah kisah, ini ada kisah. Jadi ada orang yang ekstrim terhadap agamanya. Dia begitu ekstrim yang melihat kezaliman yang sudah demikian besarnya. Dia ingin melakukan sebuah penghukuman. Ini manusia yang durhaka, ini manusia yang fasik, manusia yang zalim, yang melakukan banyak dosa. Lalu ditanya oleh seorang ulama, saya tanya, apabila kau melakukan penghukuman di situ, lalu yang dibom itu orang muslim atau bukan? Muslim juga lah. Orang muslim. Kalau dia orang muslim, seandainya dia meninggal dunia, masuk surga atau masuk neraka? Dia masuk neraka. Ya, jolim kan? Kalau apa ya kan? Dia banyak dosa kan, berarti kan masuk neraka. Nah, ketika dia masuk neraka, tadi lagi oleh ulama, ketika dia masuk neraka itu kehendak Rasul atau bukan? Kalau umatnya itu masuk neraka, Rasul itu mendaki masuk surga umatnya, atau kalau Rasul itu mendaki masuk neraka? Masuk surga. Nah, kalau Rasulullah SAW aja menghendaki umatnya untuk masuk surga, maka jangan kau lakukan kata penghukuman, membunuh sesamamu muslim. Benar-benar. Iya kan? Iya. Berilah mereka dakwah, pemahaman supaya mereka sadar. Ini yang namanya jihad. Iya, benar. Allah saja masih berikan kesempatan manusia untuk bertobat. Kenapa kita mendahului Allah memotong jalan untuk melakukan kejahatan yang menurut kita bahwa itu adalah katanya jihad. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan dakwah kepada orang-orang yang belum paham supaya mereka paham, supaya mereka sadar. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan jihad ke dalam kaumnya kafir Quraisy, ya kan? Seumur hidupnya kan? Mereka kafiran menyembah berhala, lalu diislamkan, disadarkan bahwa semua ini yang mereka lakukan salah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, makalah mereka menjadi orang muslim. Nah, kita pun demikian. Kalau banyak orang-orang yang berdosa, melakukan dosa, sadar atau mereka tidak sadar, kita sadarkan. Yang sudah sadar kita harapkan mereka bertobat, yang belum sadar kita sadarkan. Kita ingetin ya. Bertobat. Itu yang dinamakan jihad fisabilillah, bukan hanya perang. Kalau perang itu melawan orang-orang kafir. Tapi kalau kita sesama muslim, bukan perang, tapi kita mengajak, menyadarkan yang umat-umat muslim yang banyak dosa untuk sadar supaya mereka bertobat. Jadi lihat konteksnya. Iya sih, benar. Itu kan? Iya. Ya gitu sih, kan kadang kan kita juga apa ya, ada yang salah malah dihujat. Harusnya diingetin ya Ustaz, ayo jangan dijudge gitu ya, jangan dijustice gitu. Jangan dijustice. Ketika Rasulullah, kan ada sejarah, ketika Rasulullah SAW
pergi ke Taif karena ingin meminta perlindungan di sana karena begitu beratnya tekanannya orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau ke Taif bukannya apa yang diterima? Kebaikan kan? Diusir di sana, ya kan? Diusir, terusan dihina, disiksa dengan ditimpuki dan lain sebagainya. Tapi apa Rasulullah membalas? Enggak. Tidak. Tapi Rasul itu berdoa, semoga penduduk Taif yang pada saat ini yang belum paham, Allah berikan hidayah. Kalau sekarang belum diberikan hidayah, mungkin nanti anak cucu yang Allah berikan hidayah. Karena itu dalam perjalanan waktu, penduduk Taif masuk Islam semua. Nah itu. Jadi jangan lihat sekarang, tapi yang akan datang. Kalau mungkin sekarang belum Allah beri hidayah, mungkin besok. Besok belum berikan hidayah, mungkin lusa. Kan itu. Nah itu namanya ada harapan. Ratazan. Ya langsung aja Pak Ustadz, kesimpulan dari Ratazan ini apa? Ya, artinya dari kesimpulan yang kita bicarakan pada sore hari ini, kita jangan terlalu bersedih apabila kita ditimpa musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ikhlas menerima apa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Karena yakin dan percaya semua yang kita jalani pada hari ini, pada saat ini adalah sudah merupakan pondok dan kodarinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menerima dengan ikhlas apa yang Allah tentukan pada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur, akan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya semua yang terjadi ini adalah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Oke, Ustaz. Ya, langsung saja kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Pak Ustaz sudah mau mengisi kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi salam